ingin membuat manusia ini seluruhnya beriman, bisa nggak? Bisa. Tetapi kenapa ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang buruk? Kenapa? Karena Allah ingin uji manusia. Enak banget tahu-tahu kalau seandainya manusia semua jadi orang kaya gitu. Enak banget kalau seandainya semua manusia menjadi beriman, alim semua, nggak ada kejahatan di dunia ini. Kalau begitu buat apa ada surga dan neraka? Kalau begitu buat apa ada yang namanya pahala, ada dosa? Kalau begitu buat apa ada yang namanya baik buruk? Apa yang kita kenal dengan halal dan haram? Kalau seandainya semua manusia beriman, semua manusia Allah jadikan nih, semua manusia begitu lahir langsung jadi soleh gitu. Semua manusia lahir langsung menjadi baik gitu. Semua manusia lahir langsung menjadi kaya raya. Bisa jadi nggak ada yang jualan, nggak ada orang yang bekerja keras. Kita harus pahami bahwa hidup ini adalah ujian, kata Allah. Termasuk setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seorang hamba, itu adalah ujian. Makanya Allah sampaikan di ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diperjelas di sini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Jadi dengan keadaan-keadaan yang kita alami itu, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Kira-kira dikasih corona begini, nggak dikasih, misalkan masjid ditutup, kira-kira dia tetap ibadah nggak nih? Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seseorang dengan sakit, kira-kira dia dengan sakit ingat gak sama Allah? Kan gitu. Diuji manusia dengan kemiskinan, kira-kira dengan miskin itu manusia ingat gak sama Allah? Diuji juga dengan kekayaan, kira-kira dengan kekayaan manusia ingat gak sama Allah? Sehingga kaya, miskin, sehat, sakit, hidup, mati, semuanya adalah ujian. Ujian untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat tuh, siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Dan Allah ingatkan, ya, Allah ingatkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selalu di dunia ini ada sepasang tuh. Ada orang fujur, ada orang takwa. Ada orang dapat pahala, ada orang dapat dosa. Tergantung bagaimana amalnya, tergantung bagaimana aktivitasnya, tergantung bagaimana dia mengisi hidupnya. Secara aturan sudah jelas bahwa hidup manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya cuma satu, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup manusia cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Sehingga bukan alasan seseorang sehat, seseorang sakit, bukan alasan untuk tidak beribadah. Seseorang kaya, seseorang miskin, bukan alasan untuk tidak beribadah. Seseorang punya jabatan, seseorang tidak punya jabatan, bukan merupakan sebuah persoalan seseorang itu untuk meninggalkan ibadah. Yang kaya sebagaimana kekayaan yang diterima dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit sebagaimana sakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bukan alasan seseorang kaya, seseorang miskin, seseorang punya jabatan, seseorang tidak punya jabatan, seseorang dalam kondisi apapun itu bukan alasan. Dalam kondisi pandemi ataupun dalam kondisi normal bukan alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meyakini dan dia mengimani bahwasanya hidup ini untuk beribadah, sehingga dibatasi pun, ditutup masjid pun tidak menjadi alasan bagi dia untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Ramadan kemarin, di lockdown kita, ditutup masjid, nggak ada sholat taraweh. Itu ujian buat kita. Kalau orang yang sadar bahwa hidup ini untuk beribadah, walaupun masjidnya ditutup, walaupun gak ada taraweh, dia tetap sholat di rumah.